Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali di podcast Bengkel Belajar. Di episode sebelumnya, aku membahas tentang kapan sih kita harus menjadi seseorang yang berpaham eksistensialisme dan kapan harus berpaham nihilisme. Yang dalam hal ini, dua aliran filsafat ini merupakan dua aliran yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Tetapi dalam gagasan yang aku sampaikan di episode sebelumnya, kita bisa kok untuk mengkompromikan kapan harus menjadi seseorang yang berpaham eksistensialisme dan kapan juga kita harus menjadi seorang nihilisme. Nah, di kesempatan ini ataupun di siniar kali ini, aku akan membahas tentang fokus ke salah satu aliran dalam filsafat tersebut, yakni filsafat eksistensialisme. Dan fokus dari bahasan aku pada kesempatan ini adalah apa sih untungnya kalau kita menjadi seorang eksistensialis. Nah, tapi sebelum itu, ada baiknya aku akan menyinggung sedikit dulu tentang konsep dalam filsafat eksistensialisme ini. Nah, filsafat aliran ini memiliki konsep bahwa manusia itu harusnya hidup dengan memberikan makna karena setiap kita ini mampu untuk melakukan sesuatu, merasakan sesuatu, dan menjalani kehidupan atau hidup dalam kehidupan ini. Nah, aliran filsafat yang mulai menyebar luas di Eropa sekitar abad ke-19 dan 20 ini punya konsekuensi bahwa kita sebagai manusia dituntut untuk memberikan sumbangsih atau makna dalam kehidupan dengan cara bertindak atau melakukan sesuatu yang nyata dan konkret dalam kehidupan kita. Nah, kesannya berat ya, ketika kita harus dibebankan ekspektasi bahwa hidup kita ini ya harus bermakna gitu. Karena kan kita dianggap mampu, kita dianggap memiliki daya untuk melakukan itu. Kita dianggap dapat hidup dalam kehidupan ini, punya potensi untuk itu. Dan bahkan manusia dianggap punya kebebasan untuk berkehendak yang akan melahirkan bagaimana cara mereka nanti untuk bertindak terhadap keinginan-keinginan atau kehendak tersebut. Nah, tetapi meskipun begitu, aku akan coba untuk menguraikan apa saja sih sebenarnya keuntungan yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita menjadi seorang eksistensialis ini. Nah, pertama, orang eksistensialis ya akan mendorong diri mereka sendiri untuk maksimal dalam menggali potensi dan termotivasi untuk produktif dalam berkarya. Hal ini dikarenakan dalam filsafat eksistensialisme ini ada konsep bahwa manusia itu dituntut untuk bermakna, maka mereka dituntut untuk produktif dalam berkarya. Dan ketika manusia itu dituntut atau mendapatkan tuntutan dalam memberikan sumbangsih untuk berkarya tadi, tentu ketika manusia diciptakan bukan dengan tanpa modal, bukan dengan tanpa potensi, bukan juga dengan tanpa alat. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, seseorang yang berpaham eksistensialisme ini meyakini bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia ini berikut dengan potensi dan alat untuk melakukan sesuatu yang menjadi beban ekspektasi terhadap diri mereka agar bersumbangsih atau bermakna tadi. Nah, sehingga orang-orang eksistensialisme ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin mencari dan menggali apa sih potensi terbaik mereka. Nah, kalau seandainya mereka menemukan potensinya apa, mereka akan berusaha untuk mengasah skill mereka sehingga menjadi maksudnya potensi yang tadi ya menjadi skill yang berguna, menjadi skill yang bermanfaat, menjadi skill yang dapat digunakan untuk berkarya ya. Maka menjadi seorang eksistensialis ini keuntungan pertamanya adalah kita termotivasi atau terdorong untuk menggali potensi diri semaksimal mungkin dan mengasah potensi tadi untuk dapat digunakan sehingga produktif dalam berkarya
di kehidupan kita ini. Nah, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang eksistensialis akan mampu membuat kita menghargai sesama manusia bukan sebagai beban sosial tetapi sebagai potensi nasional. Nah, ini persis nih seperti gagasan mendiangnya presiden ketiga kita, yakni Eyang Bakharuddin Yusuf Habibie, yang mana gagasan tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Habibie Kecil Tapi Otak Semua, yang ditulis oleh Makmur Amaka. Nah, sebagai seorang eksistensialis, kita dapat menghargai eksistensi orang lain sebagai aset dan menghargai mereka sebagai potensi nasional, bukan sebagai beban sosial, karena kita punya keyakinan setiap manusia itu punya tujuan. Manusia itu diberikan beban untuk bermakna. Kalau mereka diberikan beban untuk bermakna dan bersumbangsih, maka otomatis manusia itu diciptakan berikut dengan potensi dan alat-alatnya. Nah, sehingga ketika seorang eksistensialis ini memandang manusia lain, dia akan melihat manusia tersebut, orang lain tersebut, entah itu temannya, orang tuanya, tetangga di sekitarnya, bukan sebagai beban. Ya, walaupun mungkin ada di antara mereka yang menyusahkan orang lain ya, atau menjadi sampah masyarakat, tetapi mereka tetap berkeyakinan bahwa orang-orang itu punya potensi jasmani dan rohani ketika mereka dilahirkan. Jadi siapapun manusianya, itu tidak ada yang layak untuk mendapatkan hinaan hanya karena mereka lamban atau tidak setangkas orang lain. Jadi kalau seandainya ada yang punya kecerdasan numerik atau matematikanya lemah, ya berarti bukan itu aja potensinya. Kalau seandainya ada teman kita di kelas, teman kita di kantor yang kinerjanya nggak sebagus kita, ya barangkali bukan itu kelebihannya, bukan itu potensinya. Atau punya teman yang kalau ngomong belepotan, ya mungkin bukan itu keahliannya, bukan public speaking keahliannya, mungkin keahliannya di bidang yang lain. Jadi kita nggak boleh menganggap orang lain itu tidak lebih baik daripada kita. Nah, menjadi seorang eksistensialis akan mampu membuat kita menghargai setiap manusia dan berikut dengan potensi-potensi dan alat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga itu juga sekaligus membuat orang-orang yang kita lihat tadi sebenarnya mereka hanya perlu untuk fokus dan mencari dengan serius apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan dengan baik tanpa harus dibanding-bandingkan. Nah, ini yang harus kita ingat dan menjadi keuntungan kalau seandainya kita menjadi seorang eksistensialis. Nah, dalam pandangan para eksistensialis, tidak ada manusia yang gagal dan bodoh. Semuanya pasti ada potensi dan peran yang bisa dimaksimalkan agar bisa bersumbangsi, karena itu tuntutan untuk mereka dan karena mereka dianggap mampu untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga, untungnya menjadi seorang eksistensialis adalah kita menjadi tahu mana yang harus kita harapkan dan apa yang harus tidak kita harapkan sesuai dengan peran dan potensi yang kita punya. Kalau seandainya kamu mahir dalam menulis misalnya, kamu harusnya berharap diapresiasi sebagai seorang penulis yang baik, bukan berharap dipuji cerdas dalam matematika. Sedangkan kamu sadar bahwa sebenarnya kamu lemah di bidang matematika tapi kamu ahli di bidang menulis, justru aneh ketika kamu ingin dianggap baik, dianggap bagus, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan kalau seandainya kamu berhasil di bidang matematika. Justru kamunya harus berharap bahwa kamu diapresiasi, dihargai kalau seandainya kamu bisa menghasilkan sebuah karya tulis karena di situ bakatmu, di situ potensimu. Jadi kenapa kamu justru berharap ingin dipuji bagus pada kelemahanmu gitu? Jadi ketika kita menjadi seorang eksistensialis, kita akan fokus dengan apa saja yang bisa kita lakukan dengan baik dan berharap di sana entah itu mendapatkan pujian, entah itu mendapatkan upah, entah itu mendapatkan reward, entah itu mendapatkan bayar dan segala macamnya. Jadi untuk apa kita berharap sesuatu dari yang gak bisa kita lakuin dengan baik? Justru berharaplah dari sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik. Maka akan menjadi seorang eksistensialis akan menghindarkan kamu dari perasaan salah dalam menempatkan ekspektasi seperti yang aku maksudkan tadi. Nah, yang keempat,
Untungnya menjadi seorang eksistensialis adalah kita akan terampil dalam menentukan prioritas. Dengan menjadi sesuatu dalam eksistensialisme, dalam artian kita menentukan peran yang akan kita emban karena kita punya potensi di bidang tertentu. Kita akan berusaha untuk mengerjakan apa saja yang hanya menjadi tugas kita, yang hanya menjadi peran yang kita emban gitu. Sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan peran kita akan kita singkirkan, dan apa-apa yang mengganggu ataupun apa-apa yang tidak berkaitan dengan peran kita akan kita jauhkan atau kita letakkan di urutan kesekian dalam prioritas yang harus kita capai atau yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Karena hal-hal yang tidak bermakna atau tidak berkaitan dengan potensi kamu dan peranmu bagi orang-orang eksistensialis, justru itu memang tidak penting. Ya, karena ketika kita fokus terhadap hal-hal yang bukan menjadi potensi kita, yang menjadi peran kita, dan kita fokus mengerjakan sesuatu di situ, justru akan membuat kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang baik, kehilangan waktu untuk melakukan sesuatu yang berharga dan bermakna buat orang-orang di sekitar kita. Nah, maka menjadi seorang eksistensialis itu akan membuat kamu mampu untuk menempatkan prioritas dengan baik. Mana sih yang harus kamu kerjakan dan apa sih yang harus kamu lakukan dengan segera. Nah, yang kelima, yang terakhir, menjadi seorang eksistensialis itu akan membuat kita realistis dalam memilih jalan hidup dan apa yang akan kita kerjakan berikutnya. Bahwa menjadi sesuatu dalam kehidupan itu bukan semata-mata karena kita berminat, tetapi karena kita punya peran yang harus dimaksimalkan sesuai potensi, dan kita punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, kamu bercita-cita ingin menjadi seorang tentara, tapi kamu sadar bahwa fisikmu sangat jelek dan kamu tidak mampu berlari sekian menit tanpa henti. Padahal salah satu tes yang akan diterapkan dalam masuk ke tentaraan tersebut adalah tes fisik berupa lari. Nah, ketika kamu tahu bahwa kelemahanmu itu, potensimu, potensi terbaikmu bukan ada di sana, terus kamu memaksakan diri di situ dalam beberapa waktu tertentu, hal itu mungkin masih bisa dimaklumi kalau kamu ngelakuinnya pada batas-batas waktu yang memungkinkan. Misalnya ikut tes 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi kalau lebih dari itu dan kamu ngerasa hal ini tidak memberikan makna dalam kehidupan kamu, mungkin kamu perlu untuk mencoba hal lain atau lebih fokus untuk melakukan apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena menjadi seorang eksistensialis itu bukan soal apa yang kita mau, tapi apa hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya aku sendiri nih, aku pribadi dulu pingin kuliah di teknik nuklir, dan kalau bisa sih dulu kuliahnya di luar negeri, di Jerman. Tapi aku sadar matematikaku lemah, kemudian ya pelajaran kimia aku lemah, pelajaran fisikaku lemah, hancur-hancuran. Teman-teman SMA aku tahu aku seperti apa. Dan ketika itu aku sadar bahwa hidupku justru gak akan bermakna ketika aku tahu itu kelemahan terbesarku. Itu hal-hal yang gak bisa aku lakukan dengan baik. Dan justru ketika aku memaksakan diri di situ, aku akan kehabisan waktu, kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk melakukan hal terbaik yang bisa aku lakukan di bidang lain, di potensi lain, yang mana hal itu justru bisa bersumbangsi atau berdampak lebih besar untuk siapapun dan apapun yang ada di sekitarku. Jadi ketika kamu menjadi seorang eksistensialis, kamu akan menghabiskan waktu kamu untuk melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan sebaik mungkin. Meskipun itu ada beberapa hal yang pengen kamu lakuin karena kamu berminat dengan hal tersebut, tapi kalau kamu gak bisa maksimal di sana secara dengan sadar, kamu akan meninggalkan hal tersebut karena memang ya buat apa kamu ngelakuin sesuatu yang tidak bisa memberikan
dampak dan sumbangsi terhadap kehidupanmu sendiri maupun orang lain di sekitar kamu. Sedangkan kamu sendiri tahu ada hal lain yang bisa kamu lakukan dengan baik. Sehingga menjadi seorang eksistensialis ini akan mendorong kamu untuk realistis dalam mengarahkan jalan hidupmu kemana dan melakukan apa agar hidupmu lebih bermakna untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi itu dia 5 manfaat atau 5 keuntungan kalau seandainya kita menjadi seorang eksistensialisme. Orang-orang yang berpaham eksistensialisme dengan baik, mereka akan senantiasa berorientasi kepada hal-hal yang terbukti potensial, bukan semata-mata mereka ingin ngelakuin itu. Mereka ngelakuin sesuatu juga bukan karena ikut-ikutan temennya seperti itu. Nah, ini juga bagus menjadi hal-hal yang perlu ditanamkan kepada teman-teman, terutama mahasiswa ataupun mungkin kepada anak-anak SMA di tahun-tahun terakhir yang pengen masuk ke perguruan tinggi, bingung mau milih karir apa, ingin kuliah atau masuk sekolah kedinasan dan segala macamnya. Coba deh kamu menjadi seorang eksistensialis, di mana kamu akan fokus untuk menjadi orang yang bermakna buat orang-orang di sekitarmu. Dengan cara kamu akan termotivasi untuk menjadi produktif, kemudian menggali potensi terbaikmu, fokus melakukan hal-hal yang paling bisa banget kamu kerjain, dan kamu realistis untuk memilih bahwasanya yang kamu inginkan belum tentu adalah peran yang harus kamu lakukan ataupun peran yang bisa kamu lakukan dengan baik. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.